Nah, baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kegiatan kita ini apa supaya kamu tidak bingung ya. Jadi kegiatan kita hari ini adalah kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di mana nanti kita akan bahas satu tema, satu topik secara bersama-sama. Jadi nanti tema kita akan Ibu tunjukkan. Kita akan berjalan ini aja sesuai alur aja. Jadi nanti apa yang diutarakan silahkan direspon. Nah, itulah bimbingan kelompok. Jadi membahas satu tema. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada dua macam kelompok. Ada kelompok tugas itu dan ada kelompok bebas. Nah, kalau sekarang yang kita akan laksanakan ini adalah kelompok tugas. Karena tema dan topiknya itu dari Ibu. Nah, kalau bebas itu terserah kalian. Misalnya kita udah kumpul, kamu mau menentukan kok kita bahas ini aja. Nah, itu topik bebas. Jadi topiknya dari siswa. Kalau ini tugas. Nah, itu ya. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas. Ada namanya nanti asas kesukarelaan. Ya, tadi datang sini terpaksa atau tidak? Tidak. Berarti asas kesukarelaan kita sudah terpenuhi. Yang kedua adalah asas kenormatifan. Jadi semua yang kita bahas itu sesuai dengan norma yang ada. Kemudian ada lagi asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan nanti kalian semua nggak usah sungkan mengutarakan pendapat kalian. Ya, apa yang terpikirkan oleh kalian silakan utarakan. Itu namanya asas keterbukaan. Ya. Nah, kemudian ada asas kekinian. Jadi yang kita bahas itu yang sekarang kita bahas saja, nggak boleh ya lain-lain kita bawa ke sini. Lalu seandainya atau misalnya ada sesuatu yang sifatnya rahasia, itu tidak boleh dikeluarkan di luar kelompok ini. Maksudnya cerita di luar sana yang sifatnya rahasia. Karena kita juga ada asas kerahasiaan. Nah, itu untuk asas-asasnya. Ibu lihat ini muka-mukanya pada tegang ini. Iya, pada tegang ya? Oke. Nah, supaya tidak tegang, ini kan memang mungkin kalian sudah saling mengenal satu sama lain karena sudah kelas 3 ya, kelas 12 walaupun berbeda kelas. Nah, untuk itu kita perkenalan dulu. Jadi perkenalannya mulai dari nanti Ibu menyebutkan huruf misalnya Ike atau Ibu yang menyebutkan nama, silakan sebutkan nama, kelas, dan warna kesukaan. Jadi nanti Ibu yang akan menyebutkan nama kalian masing-masing. Misalnya di Elizabeth, langsung menyebutkan nama Elizabeth 12 IPS 2 warna merah kayak gitu. Nah, kalian harus mengingat warna kesukaan temannya karena nanti ada satu atau dua orang yang akan ditanyakan. Mengerti? Ya, kita mulai ya. Ibu mulai dari Silpa. Warna hitam. Oke, sekarang Bibi. Muhammad Nabibi 12 IPS 2 warna hitam. Warna hitam juga. Kemudian Dimas. Muhammad Dimas 12 IPS 1 warna pink. Warna pink. Warna pink. Kan jawaban pink, tidak warna pink. Selanjutnya ini Radha. Kelas 12 IPA 2 warna hijau. Yuda. Nah, sekarang Aidil Saputra lagi. Muhammad Nabibi 12 IPS 2 hitam. Warna hitam. Oke, ingat-ingat ya. Sekarang Ike. Ike Nurjayanti 12 IPA 2 warna biru. Oke, Tessa. Tessa Lenika 12 IPA 2 warna hijau. Oke, Winda. Winda Rizuyana 12 IPA 2 warna merah. Warna merah. Anissa. Anissa Apriyadi 12 IPS 1 warna hitam. Iksan Pradito. Sampai itu 12 IPA 2 Warna apa? kuning. Warna kuning. Vicky. Vicky Agustian 12 IPA 2 warna putih. Warna putih. Jadi tadi yang warna hitam ada siapa aja? Anissa, Aidil hitam juga. Oke, betul ya. Sampai? Tapi belum ya? Belum. Wah, Ibu lupa. Elizabeth. Elizabeth Duta 12 IPA 2 warna hijau. Hijau. Oke. Kalau Anissa tadi masih ingat warna apa? Hitam. Anissa hitam. Kalau Dimas Rian? Gampang diingat ya. Iksan Pradito? Kalau
enggak gimana gitu. Biasa aja ya. Nah, sekarang kita berdiri semua, kita SDK berdiri semua. Nah, sekarang posisikan tangannya yang tangan kanan ini seperti ini. Ini tangan apa? Kiri. Tangan kiri seperti ini, tangan kanan. Nah, contoh kayak gini. Tangan ini kan tangan kiri ke tangan kanannya kayak gini. Berada di tangan temennya. Nah, berada di tangan temennya. Yo. Pipi ke ini Vicky. Nah. Ya, ini aja. Ya. Ya, sini melingkarlah dikit. Nah, ini. Nah. Dimas tangannya ke atas kayak gini. Jadi gini. Ya. Jadi permainannya Ibu akan membacakan sebuah dongeng, sebuah cerita di mana nanti apabila Ibu menyebutkan kata kunci, dengar ya. Kata kuncinya misalnya jeruk. Nah, setiap ada kata kunci jeruk nanti kamu tangkap tangan temennya, yang berhasil tangkap itu menang berarti. Jadi berarti yang lain itu tangannya diangkat ke atas ya. Setiap ada kata kunci jeruk, tangkap tangan kawannya. Telunjuk kawannya ditangkap. Nanti tangan kiri. Telunjuk kamu kamu angkat supaya tidak tertangkap. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Pada suatu hari Pak Dimas pergi ke kebun jambu air. Jambu air. Ya, jambu air. Nah, kalau ada kata jeruk baru. Nah, setelah dia pergi ke kebun jambu air, dia ingin memakan sebuah apel. Sebuah apel. Nah, ternyata apelnya sudah habis, tidak ada lagi di toko buah-buahan. Yang ada hanya buah jeruk. Ada yang dapat? Ya, Habibie kalah ya. Oke, Habibie duduk dulu, Habibie kalah. Durasi. Nah, duduk Bi. Nah, lanjut lagi. Ya, selanjutnya. Ya, tadi kan dia enggak apelnya sudah habis, akhirnya yang ada hanya buah jeruk. Ternyata buah jeruk tadi yang belum lagi. Fokus ya. Konsentrasi. Nah, ternyata buahnya sudah habis. Nah, Pak Dimas menanyakan kepada tukang buah, jeruk ini berapa sebuah? Siapa? Dimas sudah Dimas. Ada berapa orang lagi? Nah, nanti yang menang itu kasih hadiah. Bisa kasih hadiah. Nah, harga jeruknya. Harganya 20.000 per kilo. Terus Pak Dimas mengatakan kalau gitu saya beli buah jeruknya. Saya beli buahnya sebanyak, nggak ada kata itu ya. Saya beli buahnya sebanyak 1,5 kilo aja Pak. Oke, ini jeruknya Pak. Siapa? Kamu lagi berdua lagi. Orang lagi. Iya, ayo. Oke, Bapak mau jeruk burger? Iya. Siapa minat? Vicky. Nanti Vicky dapat hadiah dari Ibu, hadiahnya surprise ya. Tepuk tangan dulu. Nah, oke. Udah enjoy kan? Sudah enjoy belum? Sudah ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya sudah siap belum untuk ikut kegiatan selanjutnya? Siap. Sudah siap belum? Sudah. Nah, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, kalau sudah semangat, sudah siap masuk materi. Nah, kalian bisa lihat ke PowerPoint di depan ya. Judul kita, topik kita hari ini adalah tentang rangkuman diri. Oke. Nah, rangkuman diri. Kalau ngomongin rangkuman diri, yang kebayang oleh kalian itu apa? Tentang diri sendiri, terus apa lagi? Cakupan tentang diri sendiri. Nah, cakupan tentang diri sendiri sama kayak kita merangkum sebuah ini ya catatan ya. Jadi isinya tentang diri kita aja. Jadi pembahasannya tentang diri kita. Nah, sebelum
sebelumnya Ibu mau menampilkan sebuah video ya. Nanti silakan kalian simak bersama-sama karena Ibu akan menanyakan satu-satu maksud dari video tadi ya. Here's a story of how strange is life with its changes that had happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow. With the land with a coat of remarkable sheen, it would glisten in the sunlight all sparkling clean, such a source of great pride that it caused it to breathe. And he'd break out in haste to dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they also joined the play. Then one day, up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare-haired hope, caused to pause and check out the land. Hey kid, why the mope? When I used to be something all covered with fluff and then dance in the sunlight and show off my stuff, then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me, because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you got a pink ink in your thing. Doesn't matter what color, like it's nope. Be it pink, purple, or helium. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. But if you're down, you'll just look around. Bentar ya Ibu, ini zoomnya keluar. Ibu mohon maaf Bu, tadi sinyalnya jelek Bu. Ya, kita lanjutin. Look, everybody, good days to my feet. Get your head in the right place, and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you're flying. You're up in what's called the bound, and rebound, and you're up right next to the sky. And you can do it if you give it a try. First get a leg up, slide on down. So every year, along about May, they'd load him up and they'd haul away, and they'd shake him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound and rebound. Now in this world,
ups and downs. So nice to know there are jackalopes around. Oke. Nah, ya, jadi tadi ceritanya tentang seekor domba. Jangan ribut ya. أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدا رسول Evaluasinya sudah siap? أشهد Ikhlas sudah? أن محمدا رسول حي على الصلاة
حي على الصلاة Nah, jadi yang sudah siap apa namanya? Ya, memetingnya. Ini bijinya masih pakai. Ya, kita angkat aja dulu. Di belakang ini. حي على الفلاح حي على Ini yang kosong ya? Kesiapan Anda. Itu sudah ya? Ya, jadi karena waktunya sudah hampir habis, Ibu kasih waktu 2 menit lagi untuk menyelesaikan ya yang belum ya. Ya, 2 menit lagi untuk menyelesaikan. Bibi sudah roket-roketnya. Sudah? Pembiasan. Terus kita jadi. Enggak, itu belum. Nah, ini bedanya sudah. Geser aja ke belakang kan. Supaya tidak berantakan. Bagus ya. Ini Bibi. Aku diskusi lo. Nah, laki-laki lagi. Nah, mama. Ya. Kalau tadi yang menang Kiki ya? Ada pinjamkan dulu aku hadiahnya. Kalau ada yang Kiki.
Ya lagi ya itu tadi. Oke, nah balik ke mejanya baru kita lanjut ke terakhir. Ya, pegang ya mejanya tadi. Pindahin mas, mejanya di mas. Kalau situ aja tak? Nah ini posisikan. Oke ya, tadi kalian sudah mengerjakan membuat cara peta berpikir tentang rangkuman diri. Nah, karena kita sudah ada secara penghubung, Ibu ingin beberapa orang menyimpulkan hasil dari kegiatan kita ini. Siapa yang bersedia menyimpulkan? Ayo, bersedia saja. Ya, siapa? Aidil, Nur Aidil, Aidil Adha, karena itu ada dua di sini. Ya, ayo, boleh menyimpulkan kegiatan kita, apa maksud dari kegiatan kita hari ini? Simulasi ini kita dapat mengetahui cara-cara atau tips untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin yang tidak peduli pada hal yang negatif. Oke, tadi tidak terburu-buru. Oke, satu lagi. Satu lagi. Ya, jangan menunjuk orang lain, tapi menunjuk saya, Bu. Ya, siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan kita hari ini mengenai konsep diri tadi? Ya, coba Anissa apa yang Cara merasakan yang diri sendiri, bersyukur dan percaya diri, bisa menyelesaikan masalah, mencari solusi yang mencari solusi ya. Ulang lagi. Ayo, kurang semangat nih, tepuk semangat. Semangat ya, bukan semangat. Oke, nah bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan ini? Bagaimana perasaannya? Senang ya? Merasa bermanfaat nggak layanan ini? Nah, kalau merasa bermanfaat, diterapkan ilmu yang didapat di kegiatan ini. Oke ya? Nah, untuk menutup perjumpaan kita, terakhir Ibu meminta kalian menceklis lembar di belakang KPD kalian. Di situ ada pertanyaan, pernyataan di belakang KPD. Kamu di mana Dimas? KPD Dimas tadi, Anissa. KPD Dimas. Nah, ya di belakang itu ada pernyataan, ada yang STS itu sangat tidak sesuai atau sangat tidak setuju. Kemudian TS itu tidak sesuai, S sesuai, dan SS sangat sesuai. Itu ada 8 pernyataan. Itu silakan dibaca di checklist. Ya, silakan. Sangat sesuai atau sangat setuju. Itu terserah. Sesuai dengan diri kalian apa adanya ya. Yang di bawahnya juga ya, ada pernyataan, kemudian ada kolom iya dan tidak. Yang di bawahnya itu kolom kedua sampai kedua.
tidak sadar diri. Itu harus diubah menjadi sadar diri. Mengubah sikapnya supaya berujung kepada konsep diri yang positif. Yang di bawah itu sudah dicontek ya tidak? Iya, tanda tangannya juga nama dan tanda tangan kali di bawah ya. Mana tanda tangan? Berat atau tidak tadi? Berarti TS. Ya, semua tidak sesuai. Nah, yang sudah boleh dikumpul nanti. Nanti dipimpin doa dulu ya. Mana yang sudah lagi? Sudah sampai? Oke, sudah? Ini lagi. Mau bikin kayak gitu Mak. Oke. Oke ya. Baiklah, ini berhubung kegiatan kita sudah selesai. Sekali lagi, Ibu mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya dengan topik yang berbeda tentunya ya. Nah, yang baik dari kegiatan ini dibawa pulang itu untuk diterapkan ya, diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk keberkahan kegiatan kita ini, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan Habibie pimpin doa kegiatan. Apa itu? Sudah, kayak tadi. Mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Nah, ya, jadi Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama sebentar Pak Mata. Pak Mata sudah. Oh, sama-sama sebentar ya. Kayak gini lah, sini di bawah deh. Sini ya, cowok enggak. Ada dua orang tak? Yang sekali dan aku kaget gambarnya lengket kayak ini. Mati. Bisa.
Udah matian sih. Iya, belum ya. Belum. Coba 1, 2, 3, tepuk semangat. Iya nih, kalau semangat tepuk semangat ya. Enggak lah. Nah, oke. Nah, jadi apa namanya tuh? Kertasnya disimpan dulu. Ya. Nah, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, uraian materinya itu tentang konsep diri, ya. Bisa kita lihat, konsep diri adalah gambaran serta pandangan individu terhadap diri sendiri. Nah, konsep diri ini ada dua, konsep diri positif dan konsep diri negatif. Yang positif ini bagaimana? Dia bisa menerima keadaan dirinya apa adanya. Dia sadar diri. Nah, sementara konsep diri negatif adalah kebalikan dari ini. Berarti dia tidak bisa menerima. Contohnya si Mawar tadi, dia nggak bisa menerima keadaan keluarganya. Nah, itu konsep diri. Bagaimana pemahaman diri terhadap keadaan, terhadap hidup, terhadap kelebihan dan kekurangan. Bagaimana cara kita menerima kehidupan? Itulah yang dinamakan. Nah, nih pemahaman diri. Tahu kelebihan dan kekurangan diri. Yang pertama psikis. Ya, psikis ini berkaitan dengan psikologi kita, berkaitan dengan mental kita. Kita harus tahu kalau misalnya kita sedang ada masalah, kalau tidak segera diselesaikan, itu tidak baik untuk psikis. Kemudian bakat, kita harus tahu apa bakat kita. Kalau kita nggak berbakat dalam bidang itu, kita jangan memaksakan diri. Ya, misalnya nih satu geng yang kamu punya HP iPhone semua, sementara kamu orang tua kamu susah, kamu memaksakan diri. Sama seperti itu kayak bakat. Kamu nggak bisa main bola, kamu nggak berbakat main bola, tapi kamu maksa saya harus ikut tanding. Jadinya nggak bagus ya. Lalu fisik juga ya, bisa menerima keadaan fisik, bisa menerima dia keadaan kulitnya hitam atau putih, fisiknya gemuk atau kurus, tinggi atau pendek, itu harus bisa menerima. Itu adalah karya Tuhan, ya. Jadi cara menerimanya bagaimana? Caranya adalah kita harus menjaga kesehatan fisik kita. Mau bentuknya kayak manapun, kita harus tetap jaga diri kita. Lalu minat. Nah, kita juga harus tahu minat kita di mana. Itu harus diasah. Minat itu harus diketahui. Ya, misalnya kamu minatnya di bagian, misalnya nih speaker, itu suka matematika. Matematika itu ditekunin, gitu. Berlatih lagi. Nah, jadi harus kayak mana ya? Harus bisa mengetahui minatnya apa, lalu mencari cara untuk mengasah minat itu. Ya. Kalau minat itu bisa berubah-ubah ya, beda sama bakat. Bakat itu bawaan lahir. Misalnya kayak Tessa berbakat menyanyi, itu bakat bawaan dari lahir. Kalau minat itu kepengennya kita saat itu. Misalnya ini minat kayak ibu misalnya minat di pelajaran biologi misalnya. Misalnya ibu minat di semester depan ibu minat di pelajaran matematika. Jadi minat itu bisa berubah. Kalau bakat itu enggak ya, bakat itu bawaan lahir. Lalu cita-cita. Semua punya cita-cita enggak? Ya. Kita apa cita-citanya kita? Dan Kalau desa ada dulu ya, dari yang kecil baru yang tinggi. Nggak apa-apa sebenarnya kita bermimpi setinggi-tingginya, nggak apa-apa. Itu cita-cita. Lalu kebutuhan pokok. Harus juga kita ketahui apa kebutuhan kita. Kalau kita nggak sanggup, nggak usah dipaksa. Lalu gaya hidup. Nah, gaya hidup ini juga bisa mencerminkan kita menerima keadaan hidup kita atau enggak. Kalau kita menerima diri kita paham dengan kemampuan kita bergaya itu seadanya. Enggak yang pakai sekolah wajib pakai motor ninja atau pakai mobil. Ya, jadi jangan menuntut yang tidak di dalam kemampuan kita. Nah, penerimaan diri. Ya. Penerimaan diri. Yang pertama dalam penerimaan diri ini kita tidak menolak diri kita sendiri. Ya, contoh ibu tidak menolak fisik ibu terlihat gemuk. Ibu pede-pede aja. Nah, kalau dari segi fisik kita kurang, kita cari
bagaimana supaya kita dihargai orang lain. Mungkin dengan cara kita bersikap lebih sopan, ya, dan juga lebih menjaga sikap lainnya. Kemudian untuk merasa bahagia, jadi harus selalu merasa happy ya. Tapi jangan tawa sendiri-sendiri. Maksudnya tuh, ya kita happy aja gitu, hidup itu pagi-pagi tuh bangun mood yang bagus, gitu, bawaan yang happy. Kalau ada masalah di rumah, masuk kamu gerbang sekolah ini, usahakan masalah itu tinggal di jalan. Ya, kalau kamu butuh teman cerita, cari teman cerita yang jujur gitu, yang tidak membocorkan rahasia kamu supaya lega. Ya. Lalu memiliki keyakinan untuk mencintai diri sendiri. Nah, harus cinta terhadap diri sendiri. Apapun kekurangan kelebihan diri itu harus dicintai. Lalu yang terakhir itu adalah menerima diri sendiri apa adanya, mencintai diri kita, menjadi diri kita apa adanya, enggak meniru orang lain. Ya, misalnya kita pengen seperti dia yang memang berasal dari keluarga kaya, terus kita pengen pakai uang jajan yang banyak dan sebagainya. Itu namanya memaksakan. Itu juga tidak bagus. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Aku rasa tidak banyak lagi yang perlu Ibu jelaskan karena kita sudah praktek langsung tadi ya. Dan sudah sampai di ujung acara. Oke. Nah, masih semangat nggak ini? Coba tepuk semangat. Lah, tepuk semangat. Semangat. Senang. Kalau Dimas pastinya senang. Nah, oke. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu sudah menjelaskan sedikit materi tentang konsep diri. Selanjutnya, Ibu sudah memegang kertas kosong? Nah, sudah ya. Nah, coba belajar membuat peta pikiran atau mind-mapping tentang rangkuman diri kalian apa adanya. Ya tadi, contoh itu pas tadi yang mengarang diri tadi. Itu contoh yang sederhana. Kalau kamu pengen bikin yang versi kamu boleh. Misalnya ada 5 boleh Bu, kotak-kotaknya dari mana, gambar pohon atau gambar kembang atau gambar bapak-bapak atau gambar bunga, itu terserah. Kalau ini versi Ibu. Ya sebenarnya Ibu pengennya ini kita bikin dari Canva atau Canva kan? Tapi mengingat dan menimbang jaringan kita agak sulit di sini, makanya Ibu tidak menerapkan pembuatan menu ini menggunakan Canva. Kalau ini Ibu bikinnya pakai Canva, jadi pakai aplikasi Canva dibikin. Nah, karena sinyalnya susah ya, di sini sinyalnya susah, makanya kita bikin yang manual aja, ya, menggunakan pen. Oke, silakan dikerjakan apa adanya saja dulu. Bisa nggak? Susah ya? Boleh diambil satu meja atau 2 meja untuk yang CD ini boleh. Kalau gimana? Dan masalah rambut tadi kan sudah
Nah, siapa maksud ibu tuh biar ini dari sini bisa juga nih, Dimas ke sini Dimas. Biar si Sabet di situ. Wah. Nah, duduk sini, geser. Geser dikit, Vicky. Geser Vicky. Geser sini. Sini, nah, geser dikit Vicky. Geser lagi Vicky biar si Vicky itu geser sini. Oh iya, ini ada mungkin bisa membantu nih, ada warna-warnaan kok. Tapi memang pensil ini. Kalau kurang hati nanti ada. Ya, yang punya warna lah biar cantik juga begini. Ya, lautan ya. Ya, tinggal yang nyalin ya, tinggal menyalin ya. Tinggal di sini. Ya, yang tadi kan sudah permasalahan terberatnya sudah ada. Permasalahan sudah terberat kamu sudah ada yang di RKPD tadi. Kemudian solusi atas tindakannya juga sudah ada. Tinggal yang kamu lakukan ini apa yang kamu lakukan dan hasilnya seperti apa. Ya hasilnya kamu bisa strong, kamu bisa belajar dengan baik lagi kan itu hasilnya. Bisa hidup. Bisa lebih kuat lagi. Nih, masukin dulu. Bikin singkat-singkat aja nggak apa-apa kok. Tadi kan ibu sudah tahu panjangnya kayak mana cerita kamu. Dibikin singkat juga nggak boleh. Mau kotak, mau lingkaran, mau bunga, terserah. Nggak apa-apa. Dibikin dikit-dikit aja ya kata-katanya biar nggak penuh. Misalnya yang saya lakukan saat itu menangis, mengeluh, kayak gitu. Itu yang dilakukan. Kemudian apa lagi tadi solusinya apa? Saya memotivasi diri seperti itu aja. Apa kok? Bikin aja toh. Oh, boleh juga. Ini terserah. Udah mau ada lagi. Belum ya?
Ada nih. Ditekan.
berlangsung? Seru. Terus apa lagi? Terharu ya. Terharu. Ternyata ada orang lain yang masalahnya lebih berat. Ya, jadi termotivasi untuk semangat lagi dalam belajar. Nah, jadi ibu juga punya satu tips ya. Jadi ibu punya satu tips dalam menyelesaikan permasalahan hidup supaya kalian semua ini berhasil atau mendapati konsep diri yang positif pada diri kalian masing-masing. Jadi tipsnya adalah tips ideal, ya, tips ideal. Oke. Nih, apa ya? I-nya apa? Determinasi. D-nya? Definisi. D-nya? Eksplorasi. Aksi. Kemudian L? Mencapai. Nah, ini adalah tips ideal. Kalau ibu bilangnya ideal. Nah, ideal itu kan artinya sesuatu yang sempurna ya, sesuatu yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi di sini ibu akan menyajikan sebuah permasalahan. Nanti kita menyelesaikannya berdasarkan tips ideal tadi. Ya. Jadi gini, ini ada sebuah cerita. Ini fokus dulu ibu. Jadi permasalahannya begini. Kita sebut saja nama anak tersebut adalah Mawar. Mawar ini kelas 12 SMA di sebuah ini ya, salah satu siswa di sekolah menengah atas di provinsi Jambi di kota. Mawar ini kelas 12, posisinya sudah di semester 2. Sudah di semester 2 ya. Berarti beberapa bulan lagi enggak lulus. Ya. Nah, si Mawar ini dia punya adik kakak itu banyak. Jadi Mawar ini adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. 7 bersaudara. 3 dari 7 bersaudara. Nah, si Mawar dia punya orang tua yang kurang mampu dari segi ekonomi. Ya. Kita tidak perlu menyebutkan ayahnya kerja apa atau ibunya kerja apa. Pokoknya dia kurang dari segi ekonomi. Jadi dia ke sekolah itu harus naik angkot. Kalau di Jepang sih angkot. Jadi sekolah harus naik angkot. Dia tidak punya kendaraan pribadi, jadi harus naik angkot atau sebenarnya jalan kaki bisa. Tapi si Mawar nggak mau. Dia maunya dia naik kendaraan. Nah, beberapa bulan dia berada di kelas 12, semester 2 dia masih naik angkot. Kemudian bulan berikutnya dia sudah berhasil memiliki sebuah motor, sepeda motor, motor Beat. Nah, kemudian motor Beat tadi tentulah ibunya bertanya-tanya dari mana si anak memperoleh motor tadi, yaitu sementara orang tuanya saja untuk jajannya, untuk ongkosnya itu susah. Setelah ditelusuri, ternyata ini kejadiannya diketahui dari rumah ya, bukan dari sekolah. Ternyata si anak itu buka praktek. Dia cewek ini ya, buka praktek. Dia menjadi simpenan om-om. Ngerti kan maksud ibu kan? Nah, sekarang kita kan ini kan masalah ya, masalah bagi si anak. Dia sudah terlanjur terjerumus ke dunia kelam. Kemudian dia sudah menikmati hasil dari perbuatannya. Dia sudah punya motor. Kemudian sekarang dia terancam dikeluarkan dari sekolah karena perbuatannya itu benar-benar melanggar peraturan sekolah. Nah, kalau kita menyelesaikan permasalahan si Mawar ini menggunakan konsep ideal ini, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Identifikasi. Apa yang harus kita identifikasi? Si Mawar ya. Alasannya, permasalahannya dia hampir dikeluarkan gara-gara jadi simpenan om-om, itu permasalahannya. Kemudian identifikasinya, penyebabnya apa? Apa tadi yang pertama? Orang tuanya kurang mampu, kemudian dia merasa kehidupannya kurang ya, kawan yang lain pakai motor sendiri ke sekolah, dia naik angkot. Kemudian definisi, kita mengartikan apa yang harus diartikan.
sekolahnya yang kurang Mampu. sementara dia adik-adiknya sekolah semua, dia anak ketiga dari 7 bersaudara, berarti adiknya ada 4 orang lagi. Nah, dia menuntut uang jajan yang lebih. Itu definisinya, jadi artinya dia kurang menerima keadaan dirinya. Sama B, harusnya dia bagaimana? Harusnya menerima ya. Cara menerima diri itu bagaimana? Terus dia kan harusnya bisa berjalan kaki aja dari rumah ke sekolah karena rumahnya dekat ke sekolah. Tapi dia nggak mau. Dia memaksa. Iya. Jadi dalam arti kata dia tidak sadar Diri. Nah, usaha kita di sini supaya konsep diri itu positif adalah sadar diri. Lanjut eksplorasi. Nah, eksplorasinya di sini seperti ini. Supaya si mawar ini tidak begitu lagi, tidak mengulangi lagi hal-hal apa saja yang harus dilakukan mawar. Itu kan pernah negatifnya. Hal yang harus dilakukan si mawar. Yang pertama, memperbaiki diri. Apa lagi? Tidak melakukan hal tersebut. Jadi apa lagi yang bisa dilakukan si mawar supaya punya uang jajan gitu ya? Berbakti kepada orang tua. Membantu orang tua. Ya kerja yang apa? Satu dari Silva dulu. Apa Silva? Misalnya kayak jual makanan sehat di media sosial. Oke, jual online ya, ada TikTok, ada Shopee, ya lalu Facebook juga bisa jual online ya. Kalau dari Lisa, sama? Bisa. Atau buka usaha sendiri kali ya, jual es boba atau apa kek ya, jual es boba. Benar ya? Apa lagi? Tessa, kalau dari Tessa, apa lagi yang bisa dilakukan si mawar ini? Kira-kira? Hah? Joki tugas maksudnya? Kerjain tugas teman gitu. Oh, jadi ngerjain tugas teman. Ada nggak joki tugas di sini? Ada. Ada ya? Siapa yang balap tinggi pasti? Iya. Jokinya siapa? Aidil. Jadi dia bisa tambah cerita. Tapi dapat uang berapa? Biasanya di satu tugas berapa dikasih? Kadang-kadang ada yang 10.000. Harganya bukan gitu. Iya, Oke, jadi ketahuan ya Pinky punya joki tugas. Tapi dari segi lain, dari segi si Aidil itu positif seperti apa? Dia bisa mendapatkan uang ya, mendapatkan uang dari apa namanya itu? Membuka jasa. Tapi ada juga negatifnya Dir. Kamu memanjakan teman kamu sehingga nanti si Pinky-nya tambah menurun prestasinya gitu ya. Sama seperti bekerja sama. Ya sebenarnya itu bukan kerja sama ya. Kalau kerja sama tuh saling membantu. Kalau ini enggak. Maksudnya sih, tapi kan dapat uang ya. Ya. Nah jadi banyak yang bisa dilakukan si mawar ya. Mulai dari berjualan online, kemudian apa lagi tadi? Buka usaha kecil-kecilan, membantu orang tua di rumah, bahkan disarankan untuk membuka praktek jasa joki. Oke lah kalau begitu. Nah aksi, selanjutnya aksi. Aksinya, kalau sudah punya rencana, kalau sudah bisa mengeksplorasi berbagai macam solusi, sekarang pelaksanaan. Nah jangan cuma sekedar niat aja. Pelaksanaannya apa? Ya. Selanjutnya tentu harus dilaksanakan. Jadi mawar harus memang ini ya, memang apa namanya itu harus memberanikan diri. Nah, jadi permasalahan yang selanjutnya dia kan hampir dikeluarkan dari sekolah. Nah, akhirnya dari sekolah itu membuat sudah di apa namanya dia belum dikeluarkan tapi hampir akhirnya membuat surat perjanjian awalnya. Ternyata si mawar itu tetap melanggar dan akhirnya dia benar-benar dikembalikan ke orang tuanya. Nah dari kasus ini kita sama-sama belajar bahwa setiap permasalahan itu ada solusi. Solusi itu dua macam. Ada solusi yang positif dan negatif. Semua masalah itu ada solusi dan semua manusia itu diberikan
ujian itu untuk menaikkan ini ya derajatnya. Ya, semua ujian yang diberikan itu pasti bisa kita menghadapinya. Nah itu. Nah, kalau kita sudah belajar memecahkan masalah dengan tips ideal ini, selanjutnya ibu akan memberikan contoh mind mapping, peta pikiran. Ini adalah contoh dari mind mapping yang ibu buat sendiri. Mungkin bisa dilihat 3 orang satu kelompok. Ini contoh mind map ya, peta pikiran. Ini ada. Ada lagi ya. Nah, tuh. Jawabannya seperti ini ya. Nah. Ini lihatlah, bibi lihat di titik bibi. Ya. Jadi itu ada rangkuman diri menyelesaikan masalah dalam hidup. Nah, ini contoh masalah yang paling terburuk menurut ibu ya. Jadi zaman ibu kuliah, ibu itu hampir putus asa dalam mengerjakan skripsi. Sementara kuliah itu kalau nggak selesai skripsinya nggak bisa kita lulus wisuda ya. Jadi suatu ketika teman-teman ibu itu satu geng itu sudah selesai semua. Jadi tinggal ibu yang belum menyelesaikan. Nah, permasalahan berat itu. Nampak nggak tulisannya? Nah. Kemudian yang ibu lakukan ketika itu adalah menangis. Nggak mau makan. Kita kalau punya masalah identik ya sama menangis, itu manusiawi. Kemudian nggak mau makan, lalu mengurung diri di kamar. Tidak semangat untuk melanjutkan skripsi karena dosen pembimbing selalu pergi-pergi. Kemudian ibu menelpon orang tua ibu tengah malam untuk bercerita. Kadang kita tuh kalau ada masalah harus bercerita. Walaupun kita nggak dapat solusi, setidaknya kita meluapkan masalah kita. Lalu solusi dan tindakan. Nah, solusinya saya mengubah pola pikir saya. Saya mulai berpikir malas-malasan bukanlah tidak ada gunanya, bukanlah jalan terbaik. Nah, akhirnya ibu mulai menulis lagi, kemudian mencari buku-buku lagi. Ibu tidak memikirkan di mana kali usaha itu, yang penting ibu menyelesaikannya. Lalu hasilnya adalah bisa berhasil sidang tepat waktu, hanya dalam 12 semester sesuai target dan tidak bayar SPP untuk nah, gitu ya. Nah, ini adalah peta pikiran atau mind mapping. Jadi ibu pengen kalian belajar membuat mind mapping dari permasalahan-permasalahan yang ada sebagai upaya penerimaan diri kalian terhadap keadaan diri. Nah, tapi ini sebelumnya ibu akan menjelaskan mengenai konsep diri. Ini nanti dikerjakan setelah kegiatan kalian ini selesai dan dikumpulkan. Jadi contohnya seperti ini. Kan kalian sudah punya masalah terberatnya apa ya? Solusi dan tindakannya sudah ada. Kemudian yang kamu lakukan saat itu apa? Tinggal menambahkan itu dan hasilnya apa? Nah, ini kertas untuk membuat mind mapping-nya nanti dikumpulkan. Cukup atau belum? Berapa lagi yang kurang? Hah? Ini kasih ke ini. Oh ini ya, lesu sekali ya. Sekali ya, satu aja. Nih, mana lagi yang belum dapat? Nah, tetap semangat nih. Ini sudah senyum-senyum ini. Ya, silakan lanjutkan nomor 2 lagi ya. Masalah terberat yang pernah dialami, yang pernah membuat kalian merasa sangat terpuruk. Terserah apapun itu. Yang pernah ya, berarti boleh waktu kamu kecil, boleh waktu kamu masih SMP, atau kelas 10 dulu, terserah. Ada kan
itu lebih betul lagi. Yang paling berat lah menurut kamu. Yang lebih tahu kan itu pasti kamu sendiri ya. Itu masalah berat ya. Boleh kan? Selalu Nanti dibalik. tuliskan saja. Wajar lah, karena dua aja. Iya nggak apa-apa. Apa ini saya? Itu begini. Masalah yang dalam artian itu mengganggu pikiran. Masalah itu kan yang tidak sesuai ya dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang terjadi nggak sesuai. Itu masalah. Nah, apa pernah kan? Boleh, boleh. Maksudnya trauma jadinya kamu ya? Nanti jahit di zaman. Ya boleh, nggak apa-apa. Menanya di ngomong. Nah, ada yang sudah. Yang di depannya aja dulu yang lembar LKPD-nya di bagian depan. Mbak, mau keliling mau pembinaan. Bisa itu. Gue menuliskan satu kalimat pun di poin 2. Kalau bisa lagi, nanti di sekolah. Nah, Iya, itu di. ini mungkin pernah kabur dari rumah. Ya kan? Nah, itu banyak. Ya Vicky, kalau Vicky tentang apa Vicky? Kayak gitu ya. Soalnya. Sedikit aja. Terus bagaimana cara kamu untuk bangkit dari masalah itu? Sebenarnya kalau kamu luka, bagaimana cara kamu untuk menyembuhkan luka? Pernah punya masalah misalnya sama teman dekatnya, mau bunuh diri, gak bunuh diri? Pernah? Ada yang pernah? Enggak ya? Sudah siap? Ika sudah siap kok? Oke, pegang aja dulu. Yang nomor 3? Yang nomor 3 itu bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah yang nomor 2 tadi? Nah, gimana caranya kamu supaya cepat sembuh? Ya, ibu buka poin-poinnya kembali. Oke, sudah? Berapa orang yang sudah siap? Pindah ke Nisa sudah? Nisa, Aidil? Sudah. Satu lagi dulu. Sudah, Nisa sudah. Oke. Sembari menunggu teman-temannya siap, coba lihat di depan sebentar ya. Ke alat tulis. Nah, ke layar ya, ke layar. Ya. Kalau sudah siap, dipegang aja dulu kertasnya. Nanti kita akan bahas bersama.
Ideal apa? Kemudian Elizabeth dan Iksan. Udah sih Pak? Nah, ini kan udah mayoritas sudah ya, udah selesai ya mayoritas ya. Nah, perhatikan ke depan. Jadi tujuan kita mengadakan layanan ini, kemudian kenapa kok ada mempertanyakan masalah terberat, kemudian fungsinya apa? Nah, tujuannya apa Bu? Tujuan itu yang pertama untuk menelaah prinsip konsep diri. Jadi kalau sudah ngomongin tentang diri, rangkuman diri, cakupan diri, kalau kata Tessa tadi cakupan diri ya, itu kita akan ngomongin tentang konsep diri. Nah, supaya kalian semua punya konsep diri yang positif. Nah, kenapa kita bahas masalah yang terberat? Tujuannya supaya nanti kedepannya kamu punya bekal, supaya lebih pandai lagi, supaya lebih bijak lagi mencari solusi untuk sebuah masalah. Ya, kemudian membuktikan penerimaan diri dengan apa adanya. Jadi kita itu tercipta dengan segala kekurangan dan kelebihan diri. Nah, seperti apa dan bagaimana cara kita menerima diri itu tergantung diri orang itu masing-masing. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara menerima diri itu dengan baik, supaya kita tidak mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa hidupku seperti ini Tuhan, kenapa tidak adil dan sebagainya. Ya, selanjutnya supaya bisa menilai kelebihan dan kekurangan diri. Nah, itu tadi. Nanti dari LKPD yang sudah kamu buat, kita akan menilai apa kelebihan diri kamu, diri masing-masing, apa kekurangan diri masing-masing. Nah, apa solusi untuk kekurangan dan bagaimana cara mengembangkan untuk kelebihan diri tadi. Nah, itu akan kita bahas. Kemudian dapat menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan konsep diri. Jadi banyak permasalahan itu yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Ya, seperti kita tidak menerima dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Ya, itu dasarnya dari penerimaan diri. Nah, sekarang tadi kita sudah ngomong ya permasalahan yang ada di sini. Kalau sifatnya rahasia itu nggak boleh dibawa keluar. Sekarang coba satu-satu mengemukakan permasalahan yang menurut dia paling berat. Nah, satu-satu. Ibu tadi ada warna ya. Sekarang ibu mulai dari warna hitam. Siapa yang punya warna hitam tadi? Silakan kemukakan satu-satu. Buka dulu. Ya, bacain aja. Bacain yang poin kedua tadi. Masalah terberat atau masalah terbesar ya. Bacain. Enggak apa-apa. Ya, tadi kita udah sepakat ya. Apa yang kalau sifatnya rahasia tidak boleh diumbar di luar. Tapi kalau misalnya nanti Silva butuh masukan dari teman, boleh kita sharing. Di sini kita sharing bagaimana cara menumbuhkan konsep diri yang bagus di dalam diri masing-masing. Ya, ini ya apa? Ya, warna hitam. Ada Silva, ada Anissa, ada Habibi, Aidil dan juga ya. Nah, ya boleh. Ya. Ya apa? Tadi udah ini ya, kita udah ibu kemukakan juga keterbukaan itu apa. Jadi nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu gitu. Sesuatu kondisi di mana saya merasa saya paling itu ketika saya mulai dewasa, saya dulu sekali teman saya dan berani kepada saya yang mengenal saya benar-benar saya. Pernah dibully? Pernah dibully fisik? Iya Bu, Di sekolah ini? nggak di sekolah sih Bu, SD SMP. Wow. Ya, jadi permasalahan yang dikemukakan oleh Silva itu tentang pembulian terhadap dirinya. Nah, kondisi terpuruk. Saat itu apa yang Silva lakukan? Bangkit dari keterpurukan tadi. Saya jauhi teman-teman yang membuli saya. Jadi salah satu cara kita untuk membangun konsep diri yang positif itu yang pertama kalau dari Silva itu menjauhi yang membuat kita
terburu atau tersakiti lah ya. Itu yang pertama. Oke, tepuk tangan dulu untuk Silva. Biar semangat ya. Oke, selanjutnya Bibi warna hitam. Siapa Babi? Atau di skip dulu di Aidil? Aidil. Apaan itu? Terang-terang ini. Lanjut ya. Itu dari Silva, ayo supaya durasinya semakin apa namanya padatkan, nggak apa-apa dibacakan aja. Nanti kita rangkum cara-caranya, kan kamu punya masing-masing cara itu berbeda. Nanti baru kita rangkum. Nggak usah malu, nggak usah sungkan mengungkapkan pendapatnya. Makanya ibu pilih kalian itu kelas 12 semua biar terbuka. Oke, Anissa lah, kalau Bibi masih keberatan. Anissa, boleh Anissa. Di saat masa SD kelas 4, jadi kalau orang tua pergi kerja merantau karena gunanya ekonomi, karena harus tetap sekolah dan dititipkan kepada nenek, dan di saat itu merasa sangat sedih dan sedih. Oke, cara kamu untuk bangkit dari keterpurukan itu, ya, jadi dia istilahnya berjuang ya, berjuang supaya bisa sekolah dan tinggal di sini. Nah, nggak apa-apa. Jadi cara supaya bangkit itu gimana, Nisa? Oke, nggak apa. Kalau ngomongin orang tua memang agak sensitif ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana? Ya udah, kita skip aja dulu. Siapa warna hitam tadi lagi? Bibi atau Aidil? Aidil. Nah. Aidil. Boleh ini aja, boleh nggak sesuai, maksudnya boleh langsung ke permasalahannya. Iya, boleh. Oke, boleh. Memang itu, jadi apa yang dipikirkan itu aja langsung. Permasalahan yang paling tebal Mas Kapan? Saya pernah hampir berhenti di sekolah. Pernah mau hampir berhenti sekolah, itu pas kapan? Aku pengen kita langsung kembali ke Itu pas kapan? kelas 2. Cara kamu untuk bangkit itu bagaimana? Aku udah sudah nunggu sekolah. Jadi tetap harus sekolah terus. Jadi meningkatkan motivasi belajar berarti ya, salah satunya meningkatkan motivasi belajar. Oke, Bibi, Bapak biar terpikirkan Bi, tidak apa-apa. Masalah terberat saat? Masih kecil. Oke, apa masalahnya? Perceraian kedua dulu. Oke, nah, jadi kalau salam Bibi kan sudah ini ya, sudah kuat. Nah, untuk supaya bisa menerima keadaan itu yang Bibi lakukan? Namanya masih anak-anak, pasti milih salah satu. Masalah yang pas di awal itu saya pilih. Berarti misalnya milih ibu atau ayah, jadi Bibi milih ibu ya. Oke. Nah, berarti kita harus bisa memilih salah satu ya, salah satu. Memang berat, jadi semua namanya juga masalah terberat ya, jadi semua kita punya permasalahan itu beda-beda. Nah, kenapa ibu menanyakan permasalahannya apa? Nah, nanti kita akan merangkum cara-caranya untuk bangkit dari keterpurukan tadi. Warna hitam sudah habis? Ada masih warna hitam? Warna biru sekarang, warna biru. Enggak, biru terus. Kondisi dan keadaan yang paling membuat saya terpuruk adalah ketika saya ditinggalkan oleh ibu saya untuk selama-lamanya selesai. Oke. Oke. Berarti kebuat nih, 2, 3. Itu beberapa kelas. Ya, semangat, tetap semangat. Ada kawan-kawan yang bisa menerima
Ika di sini ya, banyak teman-teman Ika di sini. Oke. Oke. Oke, kita ganti yang cowok yang warna pink. Mas. Yang masalahnya agak gokil tadi. Hanyut di batang hari katanya. Yang lain. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Masalah yang berat itu yang saya katakan masalah pernah hadir usulan. Jadi hampir meninggal atau bagaimana? Hampir meninggal. Jadi ketemunya bagaimana itu? Enggak, ada daun baik lewat baik. Iya, kami itu mau ke pulau lagi. Jadi saya naik balok atau Beruntung. itu tiba-tiba kawannya cari bu, jalan kaki itu saya lihat nggak ada hilang, Jadi selanjutnya kamu belajar berenang. Terus trauma. Sampai sekarang. Sampai sekarang trauma sama air. Tapi masih mau mandi. Oke ya. Nah. tahu nggak mati gitu. Nah ya, jadi untuk Ika banyak yang merasakan hal tersebut, tetap harus menerima keadaan, ya. Harus menerima keadaan diri. Ya beda-beda. Kalau Ika bisa karena istilahnya karena bisa yang di luar keinginan kita, sama Bibi juga ada merasakan perpisahan orang tua yang nggak diterima. Awalnya nggak terima ya dia. Film Mbak Laun. Baik. Baik ya. Sekarang satu lagi, Winda. Tapi masalahnya saya nggak bener-bener banget sih. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah lagi ya. Ini kejadiannya 3 tahun yang lalu sih, waktu itu saya kelas 9. Di situ kan saya ikut organisasi silat nih. Nah, jadi kan di situ saya 2 tahun ikut silat kan. Otomatis kan mau jadi warga nih. Terus jadi kan cara menjadi warga tuh di situ kita harus bersih. Nah, yang maksudnya tuh nggak boleh datang tamu gitu maksudnya. Nah, jadi malam itu saya udah yakin banget sih saya bersih. Nah, emang waktu itu saya lagi kedatangan tamu. Cuma saya yakin di situ saya bersih kan, jadi saya ikut lagi. Saya udah masuk gedung. Cuma waktu itu saya kebelet, jadi kayak saya ke WC. Cuman pas saya ke WC, di situ saya tahunya kalau saya lagi kedatangan tamu. Di situ perasaannya campuran tuh, soalnya di situ cuma saya sendiri yang nggak bisa gitu kan. Jadi kayak otomatis. Jadi kayak otomatis ini langsung keluar dari gedung langsung lari. Itu saya terpurus sekitar 2 bulanan sih. Di situ kan teman saya kan kayak Ani terus Maria itu kan udah jadi mereka udah ke lapangan duluan gitu tanpa saya. Sementara kan seperjuangan. Di situ saya terpurus banget, cuman di situ Selamat kan? di situ ibu saya sih yang paling berperan. Ya, nanti kita pindah ke masalah Vicky. Di situ ibu saya sih yang paling berperannya, dia memberi kayak motivasi atau kata-kata yang bikin saya bangkit atau mengubah mindset saya akan kehidupan. Jadi sama ya, hampir sama seperti Aidil tadi ya. Jadi motivasi dari orang tua. Ya, motivasi dari orang tua yang minta kita ayo semangat. Ya. Sekarang ibu lupa warna-warna apa aja tadi? Putih, siapa putih? Putih. Oh, Vicky, laki-laki sama Dito yang belum ya? Laki-lakinya. Ayo, Vicky. Gak apa-apa. Tadi kita udah janji ya, udah saling terbuka. Saya kepada pribadi kotor karena lebih sepakat lebih dari 3 kali. Lebih dari? 3 kali. Jatuhnya 3 kali. Lebih dari 3 kali. Nah, Setiap kali. itu lah cara kamu supaya tidak terjadi lagi? Saya naik motor nggak pernah kencang-kencang. Oh, yakin? Ya. Oh. 60 minimal. Ya, jadi mengurangi kecepatan ya. Nah, itu kalau masalah itu masalah yang kamu buat sendiri sih intinya ya. Oke, Dito, masalah terberat. Jangan lagi stop. Ya, nggak apa-apa. Tiara yang kedua lupa. Ya. Pernah ya gitu ya. Oke, alhamdulillah balik lagi ya. Nah, apa namanya? Cara untuk bangkit itu bagaimana gitu?
ketika tahu waktu saya SMP teman atau sahabat saya itu dia tuh punya teman baru gitu kan, tapi dia tuh jelek-jelekin saya, terus saya dikucilkan di kelas. Jadi satu kelas mengucilkan. Cara kamu untuk bangkit dari permasalahan itu? Iya, saya sendirian gitu, ada teman saya satu gitu kan, dia belajar bareng sama kita terus, kayak kelompok sama saya terus gitu, kayak cuman sama dia aja gitu. Jadi disemangatin nggak sama kawannya untuk semangat terus gitu ya? Semangat nggak hanya mereka kelas gitu ya? Oke, ideal belum? Oke, ideal ada. Kalau masalah berat-berat harus direkambil, saya sakit selama berbulan-bulan dan berobat. Cuman saya berdua sama adik saya, terus setiap ditangani itu semakin menurun. Jadi berobatnya jauh dari. Jadi maksudnya kamu di sini sama adik kamu sendiri? Cuman berdua. Berapa sih? Bukan aja sama istrinya. Berapa sih? Sekarang gimana keadaannya? Sampai belum Elizabeth ya kayaknya ibunya. Oke, Elizabeth terus yang terakhir dari perkenalan juga. Suatu kondisi atau kejadian yang benar-benar membuat saya terpuruk yaitu ketika saya pertama kali turun TK dan tidak bisa mempertahankan kehidupan saya pada saat itu. Hal itu saya alami ketika saya dulu di bangku SMP. SMP. Oke. Oke, cara supaya bangkit. Gini mas. Cara supaya bisa bangkit dari masalah tadi. Cara saya sendiri untuk dapat keluar dari permasalahan yang membuat saya terpuruk itu lebih menerima kekurangan diri saya sendiri. Dari awal masuk sekolah SMP saya memang dituntut untuk mendapatkan 3 besar di sekolah. Sama orang tua itu. Dan ketika saya sudah mendapatkannya dan suatu saat saya turun dari peringkat tersebut, saya benar-benar putus asa. Namun seiring waktu saya belajar untuk bisa lebih menerima kekurangan diri saya sendiri. Dari masalah itu saya belajar untuk lebih dewasa menanggapi suatu kondisi masalah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya. Asik. Tepuk semangat. Oke, semangat ya. Nah, jadi semua kita semuanya sudah mengutarakan permasalahan terpuruk yang pernah dirasakan. Dan alhamdulillah sekarang apakah masalah itu masih berlanjut atau sudah bisa diatasi? Alhamdulillah. Bisa. Aidil sudah bisa diatasi. Nah, jika sudah bisa diatasi berarti kalian sudah berhasil bangkit dari sebuah keterpurukan. Itu sudah prestasi yang hebat. Nah, tadi dari LKPD itu kita belajar. Ini sudah dikemukakan. Oh, saya pernah dikucil oleh teman saya. Ada yang keadaan orang tua yang berpisah. Ada yang ditinggal oleh orang tuanya, meninggal. Ada yang hampir meninggal gara-gara berenang di sungai. Ya, ada yang hampir meninggal gara-gara kecelakaan motor. Nah, itu kehidupan. Nah, bagaimana cara kamu menerima keadaan itu? Itulah sebuah konsep diri, ya, namanya konsep diri, pemahaman diri. Oke, ya, kita kembali lagi ke PowerPoint. Air. Nah, tadi dari video tadi terlihat dombanya ngapain awalnya? Menari, kesenangan, terus merasa apa lagi dia? Rasa bahagia, terus merasa paling apa dia di sini? Rasa paling cantik, kemudian paling sempurna, apa lagi? Gimana? Dibanding hewan-hewan lain, dia yang paling wow gitu ya. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi? Bulunya dicukur oleh karena dia domba ini kan bulunya itu untuk baju ya, pakaiannya dijahit menjadi wool benang syukuran, kemudian dijadikan pakaian yang harganya mahal. Nah, setelah dia dicukur habis dalam keadaan badannya yang tidak berbulu lagi, apa yang terjadi? Dia sedih, terus kehilangan kepercayaan dirinya, kehilangan kepercayaan diri. Apa lagi yang terlihat dari video tadi? Rasa tidak sempurna. Apa lagi tadi Mas? Menyembunyikan diri ya, bersembunyi. Malu dilihat oleh teman-teman yang lain.
lain. Ya kayak cacing menertawakannya, ikan menertawakannya, jadi ditertawakan orang lain, ya tidak bisa menerima keadaan ini. Lalu datanglah seekor kelinci. Nah, kelincinya ngomong apa? Bahwa dia itu berharga sempurna dan sayang. Benar, iya. Tepuk tangan untuk Anissa ya, bahwa dia itu sebenarnya berharga kalau dia bisa menerima keadaan dirinya, pede sama diri kita. Nah, jadi kira-kira kaitan video tadi dengan judul kita apa? Percaya diri. Kurang percaya diri. Percaya diri, apa lagi? Kaitannya, kita harus ngapain dengan diri kita kira-kira? Kita harus kita. Oh. Iya, bersyukur dengan diri kita, menerima keadaan diri kita baik kelebihan maupun kekurangan. Ya, kan ini beragam nih. Ada yang dari keluarga yang Jawa semua, ada yang dari keluarga Batak semua ya. Notabene-nya agak keras ya didikannya. Nah, harus menerima keadaan keluarga. Kemudian harus menerima juga ini agak mampu orangnya, ini agak kurang mampu. Nah, itu harus diterima. Nah, dari video tadi kita sudah sama-sama bisa melihat bahwasanya hidup itu kalau dijalanin bakalan enjoy. Tadi kan dia loncat-loncatnya setelah dibilangin sama kelinci, dia loncat-loncat menari-nari lagi. Kemudian dia apabila datang jadwalnya untuk diambil bulunya, dia sudah terbiasa, ambil aja, nanti dia balik lagi menari-nari lagi. Nah, begitulah dari kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu sejalannya adalah menjalankan sesuatu yang sama. Kalau kita merasakan ini pahit, ini sulit, itu biasanya kedepannya itu nggak akan bagus. Nah, sebaiknya itu memang harus diterima apa adanya. Ada yang sudah menguap ini, Habibi sudah menguap, Dimas dia sudah menguap. Kita tepuk semangat dulu biar semangat lagi. Tepuk semangat. Sudah semangat, sudah bagus semangatnya, baru kita mulai. Tadi Bu lupa mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah bersedia datang dalam kegiatan ini. Dan sekali lagi Ibu mengucapkan semoga kegiatan kita ini nanti itu ada manfaatnya untuk kalian ya, bukan sekedar hanya mengikuti dulu kemudian ikut kegiatan tidak, tapi apa yang ada di dalam kegiatan ini harus diresapi ya, gitu ya. Nah, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu ingin kalian mengisinya satu-satu ya, nyukur aja. Nah, silakan diisi satu. Nah, ya, ya. Nah, di lembar LKPD itu gambar atasnya nampak nggak kalian itu gambar apa? Gambar singa. Gambar singa atau gambar kucing? Kucing kan singa. Kucing. Ya, jadi ada seekor kucing yang bercermin, tapi pantulan cerminnya adalah seekor singa. Kira-kira apa itu maksudnya? Ada maksud? Di dalam diri dia ada jiwa yang lebih besar. Nah, tepuk tangan untuk Winda. Jadi dia bisa mengasihkan sebuah gambar. Nah, si kucing merasa bahwa dirinya adalah seekor singa. Singa kan garang ya. Oke, silakan diisi. Yang pertama itu ada nama kelas, tentunya silakan diisi. Lalu pertanyaan yang pertama ada apa? Ikut coba bacaan ikut. Menurutmu seberapa pahamkah kamu terhadap dirimu? Jadi seberapa paham kamu terhadap diri kamu ya? Kalau sudah paham keterangannya apa? Kalau belum begitu paham apa? Itu yang pertama. Yang kedua kok? Ceritakanlah kondisi dan keadaan yang paling membuat kamu terpuruk. Nah, coba perhatikan ibu sebentar. Ya, sebentar perhatikan ibu. Yang kedua ini ceritakan keadaan dan kondisi yang terpuruk. Jadi yang pernah kamu alami, kisah nyata yang pernah kamu alami di mana kamu merasa benar-benar terpuruk, benar-benar merasa paling down, tidak ada yang seberat ini masalahnya. Paling berat, masalah paling berat yang pernah kamu alami apa? Kamu tuliskan. Nah, nomor 3. Bagaimana cara kamu keluar dari permasalahan yang sangat membuat kamu terpuruk tersebut? Nah, yang di nomor 3 ini adalah bagaimana cara kamu untuk keluar dari masalah ini. Nah, paham nggak maksud LKPD-nya? Paham ya? Nah,
silakan dituliskan masalahnya yang paling berat. Yang pertama itu adalah kayak seberapa paham kamu terhadap ilmu. Silakan dituliskan di LKPD. Ya, tuliskan nama kelasnya. Ya. Ada kesulitan? Ya? Ya, jadi pemahaman diri seseorang itu berbeda. Misalnya ibu nih, ibu, kalau ibu sudah paham, misalnya seperti itu, kenapa ibu sudah paham? Ibu sudah memahami apa kelebihan dan kekurangan diri ibu. Saya ini orangnya temperamen bu, saya ini orangnya, nah, itu pemahaman diri. Saya menerima keadaan keluarga yang seperti ini itu pemahaman diri. Seberapa paham? Ya, kalau kamu sulit menuliskan itu ciri-ciri belum terlalu memahami. Mungkin sudah paham, tapi tingkat pemahamannya masih sedang, gitu. Belum taraf yang tinggi. Kalau sulit menuliskan. Susah ya nulisnya ya, nggak ada meja ya? Tidak kan? Ya, fokus ke lembar LKPD-nya saja dulu. Nanti baru kita bahas bersama-sama. Ya, di belakangnya itu nanti, di belakangnya itu nanti. Ya, nggak apa-apa. Cari posisi nyaman untuk nulis lah. Ya malah mencontek kan nggak sama. Diri si Elizabeth kan cewek nih gitu, cowok beda, udah beda. Dari jenis kelamin sudah berbeda. Menjawab aja sesuai dengan diri kalian apa adanya.